kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ibu Kepala UPT SD 01 Rubih yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul di ruangan ini. Mohon izin waktunya, mohon maaf mengganggu istirahatnya. Yang pertama, saya akan melakukan aksi nyata yaitu terkait dengan calon guru penggerak. Jadi dalam guru penggerak ini kita disuruh mempelajari materi dari video, dari wacana. Setelah itu, setelah selesai kita diberikan pendalaman, mengajarkan soal dan sebagainya. Terus disuruh buat tugas. Setelah itu salah satu tugasnya adalah melakukan aksi nyata. Nah, pada ini baru modul 1, tapi modul 1.4 ini peserta TGP harus melakukan aksi nyata, melakukan penyebaran pemahaman kepada seluruh warga sekolah. Nah, ini saya sudah kedua kalinya. Yang pertama kemarin waktu 3 sekolahan saya mengisi tapi tidak terekam. Nah, pada hari ini mengulang lagi dari awal karena kemarin belum semua guru Rubih ikut, karena yang dipersyaratkan itu guru di sekolah itu tersendiri atau ke yang lain. Sebenarnya boleh luring, boleh juga daring gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti di sini bukannya saya pinter, tapi materi ini kami dapat ini tidak sepenuhnya cocok dengan kita. Nah, nanti di akhir boleh kita sharing atau tanya jawab terkait dengan materi yang saya sampaikan. Materinya terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi nanti beberapa hal, nanti ada budaya positif itu apa, terus bagaimana caranya. Nah, ini konsep intinya budaya positif itu yang pertama nanti yang saya jelaskan adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melakukan dari sini, saya sudah keyakinan kelas sudah, segitiga restitusi praktek dengan siswa juga sudah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama jawab. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawabannya ya atau tidak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa enggak? Tidak. 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Terus, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Berarti yang tidak 2. Kita bahas dulu, Bapak Ibu, ketika siswa dihukum itu sebenarnya dia nurut pada saat itu saja. Ketika nggak ketemu dengan kita lagi, ya udah. Jadi nanti di sini bagaimana siswa itu mau melakukan yang baik, tapi dari dalam diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru Pak Nadiem Makarim dengan program-programnya. Sekarang guru itu harus punya keyakinan, harus punya paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang diluncurkan oleh Pak Nadiem Makarim terkait implementasi kurikulum merdeka. Di sini ada ditekankan berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, siswa itu seperti sayuran. Bu Yudita dikasih sayur masih mentah, kol, tempe, tahu, daun singkong, daging ayam, tomat, pokoknya ada 10 bahkan 15. Kalau siswa kita 20, sayurannya berarti 50. Yang jadi pertanyaan,
apakah dari semua sayuran itu Bu Yunita masak dalam satu masakan? Di sayur asam semua nggak ketemu Bu. Tempe di sayur asam nggak ketemu, tahu di sayur asam nggak ketemu. Apakah mau digoreng semua? Nggak juga. Tomat nggak mungkin digoreng dan sebagainya. Jadi maksudnya sayur itu pertama Bu kita kumpulkan, ini bisa sayur asam berapa, ini yang bisa digoreng, ini yang bisa ini. Jadi siswa juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelas itu ketika kita mengajar materinya kita bedakan. Jadi terus caranya juga beda. Ada yang siswa itu sama sekali nggak mau maju ke depan, itu nggak kita paksakan. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu setiap siswa itu belajarnya disesuaikan dengan kebutuhannya dan senangnya apa? Senangnya lari-lari ya disuruh belajarnya tidak harus duduk, boleh sambil di di bawah sambil di teras itu. Jadi memang kalau kita mau berdiferensiasi ini gurunya nggak berhenti duduk Bapak Ibu. Kelompok yang sana sampai terakhir kita harus mendampingi satu persatu dengan materi yang berbeda, cara yang berbeda. Itu pembelajaran diferensiasi. Itu yang diluncurkan oleh Pak Nadiem Makarim di implementasi kurikulum Merdeka atau IKN. Nah ini Bapak Ibu miskonsepsi, hal-hal yang selama ini kita salah pemikiran, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan siswa, walaupun kita nyuruhnya seperti apapun, itu tidak akan menjadi karakter mereka kalau nggak dari dalam mereka sendiri. Contoh memasukkan baju. Kalau kita hukum hari itu, besok kita nggak ada, pasti nggak dimasukkan lagi. Bagaimana caranya? Dia mau memasukkan baju, tapi atas dasar dirinya sendiri. Nah ini kan harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam bermanfaat. Sama yang saya sampaikan nanti ada contoh-contoh itu juga belum tentu cocok untuk semua siswa. Siswa dengan karakter di kota, karakter di pinggir kota atau di desa juga berbeda. Makanya caranya harus berbeda. Ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Kita mengkritik siswa. Jadi dalam ini nanti di terakhir ada kita tidak boleh menyalahkan siswa. Jadi kita mencari masalah siswa tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi itu ternyata tidak bisa. Orang dewasa itu tidak bisa memaksa apa yang dikehendaki orang. Nah, ini Bapak Ibu disiplin positif. Jadi sebuah sekolah dianggap berbudaya, dianggap berhasil kalau dia bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, dan itu tidak menjadi kebiasaan. Tapi di sini ada garis bawahnya adalah positif. Berarti kalau positif terkait dengan hal-hal yang baik. Kalau di sekolah sudah menjalankan hal-hal yang baik terus-menerus tanpa ada disuruh siapapun, itu berarti sudah menjalankan disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu ada video tentang disiplin positif. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi.
Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Demikian Bapak Ibu, jadi intinya disiplin positif itu anak bukan tidak boleh salah, tapi salah adalah proses belajar. Karena kalau anak belum pernah salah, belum tentu dia itu dia baik, bukan, karena dia belum pernah mengalami atau tidak tahu. Tapi kalau dia salah, nah dari kesalahannya itu kita tunjukkan kesalahannya dan dia disuruh mencari solusi sendiri. Jadi dia bisa terekam di otaknya, oh ternyata itu salah. Jadi ditunjukkan. Bahkan kita nggak boleh tadi kan menasihati, bukan nggak boleh sebenarnya. Langkah awalnya jangan dinasihati dulu, ditanya kamu melakukan kesalahan apa. Jadi dia muncul kesadaran diri, terus nanti ada langkah lagi, mereka sudah cari solusi sendiri. Nah dari situ mereka nanti bisa terekam. Tapi kalau cuma kita kasih tahu, kita nasihati saja, kadang masuk kanan, keluar kiri, itu kalau nasihat. Jadi, nah ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam disiplin positif. Jadi disiplin itu melakukan
perilaku yang terus menerus. Nah, yang positif apa? Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini yang Ibu primary yes program atau yang disebut dengan PYP itu bagaimana anak toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, menghargai keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Begitu juga dengan life skill atau keterampilan dari anak itu. Jadi inilah yang bisa kita tanamkan ke anak. Dan metodenya berbeda-beda. Setiap guru punya cara yang berbeda-beda untuk menanamkan ini. Tapi intinya dalam menanamkan nilai kebajikan ini kita gunakan dengan budaya positif tadi. Budaya positif sehingga anak itu bisa merekam, tapi dalam rekamannya itu kita sebagai guru tidak menjadi musuh mereka. Karena kalau kita dengan teori yang lama itu akan menimbulkan denda pada anak. Itu nanti ada di teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, kita juga sepakat anak-anak kita yang kalau di sekolah itu hiperaktif, murung, atau mereka beda dengan temennya, coba kita tengok ke rumahnya, ke keluarganya, pasti ada yang kurang. Kenapa? Setiap manusia membutuhkan ini, kebutuhan dasar manusia. Setiap anak membutuhkan itu. Kalau dia nggak dapat di rumah, dia pasti cari di sekolah. Kalau dia nggak bisa mendapatkan di sekolah, pasti dia akan mencari ke teman-teman bermainnya. Jadi ini ada kebutuhan dasar manusia, adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup. Kemarin cerita Bu Boynem itu di Wetawar, ada anak ketika sekolah dia nggak pernah makan. Dia kalau belajar juga kurang konsentrasi. Kenapa? Ternyata dia tinggal sama bapaknya, sama adiknya. Bapaknya itu tebang tebu, ibunya merantau. Jadi dia masih kelas 1 ngurus adiknya. Kalau mau sekolah makannya cuma nasi sama garam. Dia makannya nasi sama garam. Nyampe sekolahan dia nggak pernah bawa bekal. Ini suatu kekurangan yang bisa untuk belajar anak itu, juga bisa belajar teman-temannya. Bagaimana teman-temannya itu berempati. Nah, biasanya anak-anak yang sekolah nih, dia nggak pernah jajan. Biasanya dia sering rebut apa. Kalau dia malah pendiam karena dia nggak pede. Nah, itu jadi yang dia di rumah nggak dapat, biasanya dia mencarinya tinggi. Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang kemarin siswa saya yang sudah pindah itu, pernah saya tanya sekali, kalau di rumah enak enggak enak Pak. Saya senang di sekolah. Makanya kalau di sekolah dia nggak pernah diem, pengen main terus. Kenapa? Karena dia nggak dapat di sekolah, nggak dapat di rumah ke orang tua. Pagi mak bapaknya pergi kerja, dia pulang, dia belum pulang. Menjelang maghrib baru pulang. Baru sebentar ya sudah masing-masing sudah ngantuk tidur. Pagi seperti itu terus. Jadi nggak pernah mendapatkan kasih sayang yang lebih atau yang mencukupi seperti anak-anak pada umumnya. Yang berikutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan dianggap memimpin, prestasi diakui dan didengar. Ini terkadang ada siswa-siswa kita yang nggak mau diatur sama temennya. Ini adalah suatu kebutuhan. Kebebasan. Kalau di rumah terlalu ditekan sama orang tuanya, makanya di sekolah terkadang dia kadang minder, kadang over. Gitu. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini SD itu tahapannya di bermain. Biasanya mending berantem sama emaknya daripada harus tidur. Hampir semuanya seperti itu. Kenapa? Itulah dunia anak, main. Makanya belajar kita di SD ini belajar sambil bermain. Itu. Memang usianya apalagi anak TK PAUD, nggak bisa kita suruh duduk tenang mulai, nggak bisa. Emang harus bermain. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia. Nah, kita menurut Undang-Undang Permendikbud itu, kita itu tugasnya adalah membantu anak memenuhi kebutuhan ini yang tidak didapatkan dari rumah. Tugas kita membantu, bukan memenuhi, hanya membantu saja. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Manusia melakukan sesuatu itu ada 2 faktor.
faktor dari dalam dirinya sendiri, ada faktor dari luar. Kalau makan, kita semua kayaknya kalau disuruh makan itu disuruh jarak. Kalau lapar kita makan, nggak perlu disuruh. Kalau lapar kita, itu berarti intrinsik Bapak Ibu, dari dalam kita sendiri. Siapa yang hari ini seminggu nggak makan karena malas gitu? Karena kita butuh, kita makan. Nah, yang kedua adalah yang ini dari luar, yang ini dari dalam. Yang X ini melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Contoh, kalau anak memasukkan baju karena disuruh, ya hari itu dia masuk, besok kumat lagi, masuk lagi. Itu yang ekstrisik. Jadi ini kata-kata yang biasa digunakan pada X dan Y. Kalau untuk orang melakukan, untuk berarti dia dari dalam dirinya. Orang melakukan sesuatu menghindari karena takut dan sebagainya, itu berarti dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Anak piket, anak takut dihukum, berarti bukan dari dalam dirinya sendiri. Ketika nanti dia sudah nggak sekolah, nggak mau lagi piket di rumah, nggak mau bersih-bersih gitu. Ketidak maksudnya tuh terus imbalan, dia melakukan satu karena imbalan. Nanti kalau nggak ada imbalannya malas lagi. Saya dulu saya puasa, nanti kalau 30 hari saya kasih uang ini. Ketika itu nggak dikasih, dia malas lagi. Nah, besok lagi melakukan apa-apa harus ada imbalannya lagi. Bahkan Bapak Ibu kemarin disampaikan Bu pengawas yang ini juara ranking sekarang udah nggak boleh, IKN memang nggak boleh, karena memang Bapak Ibu penghargaan itu hukuman. Kita ngasih ranking itu kita menghukum. Yang satu kelas yang ranking 1, 2, 3 cuma 3 anak. Coba bayangin kalau anak kita siswanya 20, rankingnya 20. Emaknya sedih nggak? Anaknya sedih. Itu kan hukuman. Gitu. Jadi memang sekarang kan ranking di kategori IKN sudah nggak ada, IKN juga sudah nggak ada. Ini, nah kalau yang intrinsik yang dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang, saya pengen baik. Kalau dia bilang gitu, ya otomatis dia akan berbuat yang baik. Yang mereka inginkan adalah saya menjadi siswa yang diharapkan siswa itu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik itu dari dalam mereka sendiri, sehingga keluar dari sekolah mereka tetap melakukan. Contoh piket Bapak Ibu, kalau udah jadi tanggung jawab, nanti dia udah nggak sekolah atau di rumah, dia tetap mau bersih-bersih di rumah. Itu contoh kecilnya saja. Itu untuk intrinsik dan ekstrisik. Nah ini Bapak Ibu, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu ada anak salah, langsung kita kasih hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana. Jadi kita di kelas buat kesepakatan sama siswa. Nanti siswa yang nggak memasukkan baju, sanksinya apa? Nanti siswa yang terlambat, sanksinya apa? Ketika siswa itu sudah melanggar aturan, kita tinggal panggil, sini. Apa yang kamu lakukan? Ya Pak, saya melanggar ini. Tahu sanksinya? Tahu. Dia langsung ngomong sendiri. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi enggak. Ini bisa dikatakan tanpa hukuman. Jadi anak, nanti ada contohnya, anak dipanggil, ditanya kesalahannya apa, disuruh cari solusi sendiri, disuruh merubah sendiri. Sudah. Besok lagi seperti itu lagi. Tapi kalau udah berkali-kali nggak bisa, nanti boleh dikembalikan ke konsekuensi. Jadi guru itu sekarang ini diharapkan pakai ini, restitusi. Tapi kalau ini berulang-ulang nggak berhasil, boleh turun ke sini. Tapi kalau ini Bapak Ibu, ini sudah sangat darurat, dihindari dulu, dihindari hukuman. Memang ini beda dengan budaya di semua. Kemarin kami juga waktu pembahasan ini ramai. Kami juga nggak sepakat. Banyak sekali yang kami nggak sepakat. Pada akhirnya kami pernah jam sampai jam setengah 12 malam. Mulai dari jam 8. Padahal waktunya biasanya cuma 90 menit. Molor. Itu pun masih ada beberapa pertanyaan, termasuk 2 pertanyaan saya yang tidak dijawab waktu itu. Bagaimana kalau kita menerapkan restitusi itu, siswa itu menganggap kita teman, terus lonjak? Itu pertanyaan saya. Waktu itu nggak kejawab karena terlalu banyaknya pertanyaan. Selanjutnya
Ini ada video tapi nggak betul. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini yang digunakan kita semua, yang digunakan guru untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama menggunakan teknik penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti ini apa aja contoh-contohnya? Nah ini Bapak Ibu, kalau yang penghukum, ketika ada anak yang ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap, hormat pada bendera selama 1 jam. Anak nggak pakai atribut, tapi mereka hormat ke bendera. Kalau kata itu saya seperti ini, yang sakit tangannya, yang dipijit kakinya. Nggak sesuai kesalahan dengan sanksinya. Yang kedua adalah lari lapangan 5 kali. Nah ini juga nggak nyambung. Jadi antara pelanggaran dengan sanksinya tidak. Terus kalau membuat merasa bersalah, ini biasanya dengan bahasa verbal. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi dibuat dengan kata-kata supaya siswa itu merasa bersalah, sehingga dia tujuannya sebenarnya baik. Dia merasa bersalah dan dia bisa melakukan perilaku yang tidak seperti ini lagi. Tapi ternyata itu bisa membuat anak minder, apalagi kalau di depan teman-temannya atau di depan guru yang lain. Ketika kita omong seperti itu, anak pasti malu. Nah, kalau anak sudah malu, Bapak Ibu, berdasarkan penelitian, kita buat malu anak, kita maki anak, kita bentak anak, itu miliaran sel otaknya itu mati. Miliaran. Sekali kita bentak, sekali kita hadik, sekali kita permalukan, apalagi masih anak-anak kelas 1, kelas bawah, itu kalau sampai kita melakukan hadikan, itu miliaran jutaan bahkan miliaran otaknya itu mati. Jadi itu bisa mengurangi kreativitas anak. Terus yang ketiga, teman. Ya, guru berlaku sebagai teman pada anak. Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak, sekali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang ya. Itu dulu saya juga sering lakukan. Kita pengen menasihati, tapi kita biar dekat. Terus yang berikutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah ini kalau pemantau itu kita harus punya konsekuensi dulu, harus punya kesepakatan dengan siswa, kesepakatan kelas, bisa peraturan atau peraturan sekolah atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi kalau di sini nanti yang harus kita tekankan adalah kesepakatan kelas. Apa bedanya peraturan dan kesepakatan? Nanti ada. Dan ini yang terakhir. Ini yang diharapkan guru pakai ini. Jadi ketika salah, siswa tidak pakai atribut ditanya apa kesalahannya. Nanti mereka ngomong sendiri. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi dia disuruh mikir sendiri. Saya harus gini pak. Nah itu setelah ada penelitian, setiap anak yang menuangkan idenya sendiri itu akan terekam. Besok dia akan ingat. Nah ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapuk-kapuk sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi ini urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang paling baik yang terakhir, yang manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini
penggambaran 5 posisi Nah itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi untuk menerapkan yang pemantau dan manajer, sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau di posisi kontrol ini Bapak Ibu tidak ada peraturan, tapi peraturan itu kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu yang sesuai dengan gurunya. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu kan ada kata-kata negatifnya, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau di kesepakatan kelas tidak boleh ada kata negatifnya, dilarang, tidak boleh, itu nggak boleh. Caranya dirubah. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh berantem. Nah, tidak bolehnya harus dihilangkan. Saling menyayangi teman. Itu kalau di kesepakatan kelas. Nah, nanti di kesepakatan kelas itu kita olah lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau samanya membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas milik kebajikan apa? Mencintai kebersihan. Terus mencintai diri sendiri. Kalau kita bersih pada diri sendiri kan mencintai diri sendiri. Itu keyakinan kelasnya. Jadi awalnya kita nyusun peraturan kelas dulu, terus bareng-bareng dirubah menjadi kesepakatan kelas, terus jadilah keyakinan kelas. Nanti kalau yang ditempel hanya 2, kesepakatan sama keyakinan. Gitu. Jadi nanti kalau siswa salah, kita tinggal nunjukin aja. Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang buat siswa sendiri, jadi muncul dari dalam siswa itu sendiri, mereka sendiri akan menerapkannya. Tapi kalau peraturan biasanya dari sekolah atau dari, jadi bukan intrinsik, melakukan ekstrinsik. Nah ini Bapak Ibu, yang terakhir tadi menggunakan namanya segitiga restitusi ini. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebenaran yang salah. Jadi kalau ada anak bersalah, melakukan kesalahan, terus kita panggil, apa yang harus kita lakukan? Tahapannya ini 1, 2, 3. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, tidak kita salahkan, tidak kita marahi. Nah ini, jadi sekurangnya kata-kata ini muncul. Berbuat salah itu wajar. Namanya manusia pasti pernah bersalah. Jadi kita nggak bisa mana seperti itu. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak mencari solusi dari mana masalah ini. Jadi siswa itu benar-benar dianggap, kalau di IKM ini Bapak Ibu, guru itu pelayan siswa, guru itu menghamba. Jadi dalam pikirannya belajar itu hanya siswa. Dalam artian pelayan atau menghamba bukan mau disuruh-suruh, bukan. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam belajar, tugas kita lah mainkan. Guru sekarang tidak lagi teachers center, guru pusat pendidikan enggak. Jadi yang jadi pusat pendidikan adalah student center. Siswalah yang belajar, kita hanya memfasilitasi saja. Ini kalau menstabilkan identitas. Jadi ketika manggil anak, pertama yang kita ajak ngobrol ini sebenarnya salam, kita tanyakan sehat atau tidak, nah, kita sapa dulu, baru ini. Terus validasi tindakan yang salah. Setelah itu tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi anak nanti cerita sendiri. Saya ini Pak, seperti contohnya tadi kan tidak dinasihati, hampir tidak dinasihati sama sekali, cuman diajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak itu memikirkan sendiri salahnya apa. Jadi itu dianggap setelah dilakukan penelitian itu terekam di otak si anak kalau dia memikirkan sendiri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini contohnya seperti itu. Contohnya ada anak berkelahi karena dia bantuin adiknya, itu bukan salah. Bantuin adiknya itu sangat benar sekali, siapapun sepakat. Nah, yang nanti kita cari solusinya kan bagaimana cara bantuin adiknya yang tidak melanggar aturan itu. Jadi kalau ada yang berantem belain adiknya itu tidak boleh kita salahkan. Yang namanya adik harus dibantuin, tidak boleh. Nah ini yang terakhir,
apa keyakinan kelas kita. Nah ini kita tapi sebelumnya harus buat keyakinan kelas di dalam kelas dulu. Kamu bahasanya seperti ini. Dulu kita udah punya kesepakatan ini, punya keyakinan ini, mana yang udah kamu buat dulu. Nah ini kamu ingin jadi orang seperti apa. Jadi anak itu disuruh mikir sendiri. Bahkan solusinya kalau tadi kan ditanya, bukan dikasih tahu, tapi ditanya disuruh ungkapkan sendiri. Nah ini Bapak Ibu gambar segitiga restitusinya. Nah demikianlah Bapak Ibu, ini kami dapatkan materi ini di modul 1.4. Jadi setiap guru, setiap calon PGP harus menyebarkan ini. Dan seperti yang saya tayangkan tadi, dan tadi ada materi di sini, bahwasanya di setiap tempat itu idealnya berbeda-beda. Sedianya berbeda. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau saya pun nanti nggak bisa jawab, nanti akan kami diskusikan sesama CGP atau dengan fasilitator atau instruktur kami. Kalau instruktur kami itu dari lintasnya udah provinsi. Kalau fasilitator itu cuma satu dari awal sampai selesai. Kalau instruktur itu pertama kami dapat dari Aceh, yang kedua dapat dari Padang. Jadi memang kami disilang-silang instrukturnya. Mungkin ada yang tanyakan? Cukup Pak. Cukup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Tuh. Anak saya itu kelas 2 Pak ya. Ya bingung mau ngajar belajar membacanya itu loh Pak. Cara yang kemarin yang Ibu Bapak bilang itu udah saya coba berbagai cara gitu, tapi masih aja itu. Gimana caranya? Ya. Ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara ada namanya metodologi pendidikan. Pendidikan itu tidak akan berhasil kalau guru sendirian. Siapa? Ada sekolah, orang tua, sama masyarakat. Jadi tiga ini harus mendukung. Kalau cuma kita guru saja kita bisa apa? Di sini sudah latih luar biasa, di rumah enggak juga percuma. Ke masyarakat percuma juga. Jadi tiga-tiganya harus berkesinambungan. Nah ini solusinya Bapak Ibu. Ini bukan mengajari ya, tapi kalau yang kami dapatkan kita koordinasi dengan ngobrol dengan orang tuanya. Cara kita dengan cara orang tuanya ngajarinya harus sama. Kalau di sekolah dikasih ini, di rumah nanti dikasih ini. Di sekolah ini dikasih cara baca pakai kertas apa, nanti itu disampaikan ke orang tuanya. Jadi di rumah juga orang tuanya ngajarin dengan cara yang sama. Jadi anak nggak terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi cara ini tuh. Terus yang kedua adalah masyarakat, lingkungan juga. Kalau di lingkungan kita itu masyarakatnya juga suka baca semua, anak itu pasti ingin baca. Gitu. Jadi kalau pendapat saya itu dari yang kami dapatkan. Cara yang lain ibu coba terus dengan cara dia nonton. Oh iya, setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang dia dengan melihat saja dia sudah bisa, ada yang dengan mendengar saja dia sudah bisa, tapi ada yang dia tidak akan bisa kalau dia tidak melakukannya. Ada lagi kalau dia bisa baca karena dia nulis, karena dengan menulis dia bisa. Tapi intinya tiga tadi. Ya berarti kalau kita sendiri, ibu dengan anak cuma berapa jam? Setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ada istirahatnya anak banyak. Kuncinya adalah koordinasi dengan orang tua. Mungkin yang lain ada pendapat atau pertanyaan? Tapi kalau orang tuanya nggak kerja sama kita juga gimana Pak? Iya kayak tadi pagi kan saya ini udah ngomong Pak sama dia kan. Kita beliin buku ini, buku buat belajar buku itulah buat baca. Oh, udah ada katanya di dalam tas. Suruh anaknya tadi pagi keluarin dulu buku kamu semua buku hadiah nggak ada. Ada Bu di rumah katanya. Udah besok kata saya bawa. Orang tuanya itu. Memang kalau sudah menyangkut komunikasi memaksa nggak bisa. Memaksa orang lain, namanya orang tua di luar kita kan. Kita nggak bisa maksa. Ya yang jelas jalin komunikasi yang baik, fasilitasi dulu. Nggak harus pakai buku cetak kok. Sebaris, dua baris, nanti dikasih catatan di bawahnya. Dan setiap ngasih tugas itu dikasih catatan di bawahnya. Jadi orang tuanya, oh ini yang diajarkan. Besok ketika sudah disekolahkan ke sekolah lagi, kasih catatan lagi. Itu kan cara komunikasi kita. Cara komunikasi kita dengan orang tua. Jadi orang tua ketika pulang langsung lihat catatan kita, itu akan terbentuk suatu komunikasi. Tapi memang itu teori Bu. Itu teori. Prakteknya memang sangat luar biasa. Nyatanya kemarin
kelas 6 sampai lulus juga nggak bisa. Saya udah cara dengan pakai video, pakai ini semuanya memang ya kalau teori memang kita mudah, tapi prakteknya terus satu lagi. Kalau anak nggak bisa baca itu ada namanya disleksia. Kalau dia sudah disleksia, sehebat apapun kita, dia nggak akan bisa baca. Sehebat apapun kita, karena memang dia punya kekurangan. Nah, mungkin sebenarnya kalau orang tuanya itu ngerti bu, dia di situ tidak harus pandai membaca sekali, tapi yang lain dia minimal pintar. Tapi kan standar orang tua kan anak sekolah bacanya lancar, ngitungnya, apalagi matematika bu. Kita nggak bisa maksain anak itu pintar matematika semua, nggak bisa maksain. Minimal mereka tahu dasar-dasarnya. Itu karena kalau pintar semua nggak mungkin. Anak yang nggak bisa matematika biasanya olahraganya dia hebat, bahasanya, cara ngomongnya dia pintar. Tapi kalau udah berhitung udah langsung dia nunduk kepala. Gitu. Jadi memang secara teori itu, secara prakteknya sebenarnya ya dilakukan, diteliti nggak berhasil, nyoba lagi, dilakukan ini nggak berhasil, terus seperti itu bu. Intinya jangan menyerah. Nah, itu yang lain bapak ibu? Saya pak, Ya. kan di kelas 1 itu kan memang juga nggak bisa baca ya pas orang gitu ya. Saya sudah coba ngasih PR dibuat ya pak ya, tapi anak itu nggak mencobanya pak. Hanya dia itu ditulisin sama orang tuanya kayak gitu. Terus di kelas juga dia itu malah ditulisin sama teman-temannya. Itu. Ya itu. Jadi gimana itu? Kalau kita mau mencari kesalahan, sebenarnya itu yang mereka alami. Apa bu? Ketika dituliskan dia merasa enak. Jadi itu tergantung seperti itu. Makanya kalau itu tadi komunikasi dengan orang, jangan sampai orang tuanya itu menuliskan, memandunya boleh. Terus kalau di kelas ya kita kasih pengertian juga ke teman-teman yang lain, jangan mau menuliskan, nanti kita pandu, biar guru aja yang memandunya. Gitu. Makanya duduknya bisa kita agak taruh di pinggir, jadi kita mudah untuk mendekatinya, atau taruh di depan, kita mudah mendekatinya. Jadi benar-benar kita gitu sehuruf, apalagi kelas 1 bu. Kelas 1 itu kita bisa mengajarkan sedikit saja, asalkan itu masuk ke dalam jiwanya, itu sampai tua akan ingat terus. Guru kelas 3, 4, 5, 6 itu biasanya nggak ingat bu. Tapi kalau guru kelas 1 itu pasti ingat. Makanya kalau kita bisa memberikan yang baik, sedikit saja yang baik ke mereka, itu akan dibawanya sampai mati. Tapi kalau sudah SMP, kadang sama gurunya lupa. SD kelas 4, 5, 6 itu sudah tahu, kelas 1 enggak. Bahkan saya ingat pertama kali saya sekolah itu saya cuma nulis angka 1, 2, 3. H, dikasih nilai 6. Kalau waktu saya dikasih nilai 1000, saya akan tambah ingat sekali sama guru itu. Jadi memang pemberian nilai itu juga ngaruh. Kalau saya dulu kuliah dikasih tahu tidak boleh kasih nilai 0 pada siswa. Makanya saya nggak kasih 0, tapi kasih tanda tanya betul gitu saja. Jadi nggak ada yang betul ya betul. Kalau salah ditanda tanya aja. Kita kasih catatan. Yang paling bagus sebenarnya dikasih catatan. Jadi siswa itu tahu salahnya di mana. Terus ini loh pak, masalah saya juga di kelas 2. Anak ini mau diantar sama orang tuanya terus itu gimana loh pak? Cara dibaikin sudah, dikasarin juga sudah itu. Dia itu nggak mau ditinggal sama orang tuanya harus duduk berdampingan sama dia terus. Saya udah ngomong sama orang tuanya, tapi masih ada orang tuanya itu. Ini kayaknya yang jawab yang senior kayak kamu. Tergantung saya pak. Itu tergantung dari orang tuanya sih. Kalau kita bersikeras nggak nganterin pasti anaknya mau juga dia pasti itu. Saya udah pernah kemarin pas gajian, saya ngomong kayak gini, Bu, tolong ibu di luar, biar anaknya saya yang mandu di sini. Ibunya yang nggak bisa bu, kata dukun sana yang harus begini. Nah itu harus anaknya itu jadi nggak bisa. Terus Saya mau ini sama orang tuanya, nggak ada juga orang tuanya di situ kan. berarti emang itu bukan karena anaknya ya bu, bukan karena anaknya yang benar-benar minta ya. Jadi kalau ditinggal bisa ya. Enggak, maksudnya anehnya itu emang benar-benar minta orang tuanya tinggal di situ. Dia di kelas itu duduk sama dia, bangun sama dia. Tapi orang tuanya juga kalau ditinggal dia nangis, dia malah pergi, enggak ikut emaknya keluar. Kelas 1 enggak ya? Enggak kayak gitu pak. Anaknya waktu kelas 1 kayak gini loh pak, saya kemarin.
Ya dulu kelas 2 pertama juga dia enggak seperti itu, baru-baru ini. Itu sebenarnya gini Bu, nanti kepala sekolah sama kita ngobrol sama orang tuanya. Memang solusinya harus dicari bareng sama orang tuanya, karena ini melibatkan langsung orang tuanya. Kita nggak bisa kasih solusi sekarang kalau nggak sama orang tuanya, karena ini melibatkan orang tuanya langsung. Apa kita diundang nanti kepala sekolah dengan Bu Ina ngobrol mencarikan solusi, karena nanti anak itu tidak akan pernah mandiri seperti itu terus. Jadi itu apa ya namanya, karena sudah ketergantungan itu tadi, dia menganggap kalau ada ibunya dia nyaman, kalau enggak, sehingga dia nggak bisa tanpa ibunya. Itu sebenarnya ya kuncinya di ibunya itu. Jadi bisa lah itu nanti dikomunikasikan. Ya kita cari satu solusi, tidak lagi cari satu solusi terus seperti itu. Dan itu nggak bisa langsung kita udah nggak boleh itu, nggak, karena nanti anak secara emosional akan terpukul. Sekarang lumayan, hidupnya masih sudah bisa diam di pintu depan. Nah berarti kan sedikit nanti di luar, terus nanti nggak datang ke sekolah. Pernah ikut upacara kan ya Bu? Oh iya, pernah yang di belakang. Yang di belakang itu, makanya boleh kemana-mana ikut upacara juga kan? Ya, berarti kan sekarang udah nggak ikut, udah bisa. Berarti sudah berhasil Bu. Sedikit. Memang kalau itu nggak bisa, anak kelas 2 itu langsung dipaksa nggak bisa. Harus sedikit itu baru mereka bisa. Ya, mungkin itu sebenarnya sudah sering kok. Upacara tadi sudah nggak nungguin lagi. Berarti sudah ada kemajuan. Kuncinya satu, sabar. Makan hati Pak. Iya, memang guru itu harus makan hati buatannya. Anak orang padahal secara syariat Islam juga itu tugas orang tuanya, tapi kita yang ini, tapi kita ngambil profesi ini Bu. Mau nggak mau harus kita, apapun konsekuensinya ya kita harus ambil. Dan yakinlah yang kita lakukan kalau itu baik mendapat. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, bukannya saya mengajari, inilah yang saya dapatkan. Ternyata kalau kita melakukan komunikasi seperti ini, banyak sekali yang perlu kita gali lagi, banyak sekali yang perlu kita kerjasamakan dengan yang lain. Cukup sekian, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah mulai ya. Jadi ketika kita dalam sebuah kelompok, di rumah, di masyarakat, atau di kelas sekalipun, kita harus punya suatu keyakinan. Keyakinan apa? Sesuatu hal baik yang harus kita lakukan bersama-sama biar tidak terjadi hal-hal yang tidak itu kalau di kelas disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sejenis peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sendiri yang menyampaikannya dan tidak ada kata-kata negatif di situ. Kalau peraturan kan biasanya apa? Dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata-katanya diubah, tidak boleh ada kata dilarangnya. Contoh, saya akan membuang sampah di tempatnya. Yuk, sekarang Pak kita kasih waktu 2 menit. Setiap anak memikirkan hal baik apa yang mau kita sepakati di kelas ini, yang akan akhirnya menjadi keyakinan kelas kita. Hal baik apa? Banyak hal baik itu. Pak kita kasih contoh satu jujur. Yang lain boleh tadi. Pikirkan satu anak satu. Nanti ditunjuk satu persatu. Satu anak punya 2 Pak, boleh. 3 Pak, boleh. Jadi setiap anak mengusulkan keyakinan kelas kita masing-masing. Nanti setelah terkumpul semua, kita bahas satu persatu keyakinan itu. Besok insya Allah kita buatkan banner, tulis ditempel di situ. Jadi kalau kita masuk kelas, oh saya harus piket. Jangan ada kata harus.
Saya akan sikat sesuai jadwal. Saya masuk. Oh iya, saya lihat. Sebagai pengingat kita biasanya kita tuh melakukan kesalahan karena kita sudah tidak makan jajan karena keenakan, sampahnya nggak ingat. Dua, minum karena panas saking segernya, selesai lempar. Dah siap? Ya, siapa dulu yang sudah punya? Ya, Irfan. Ulangi. Hah? Ma? Membuat kotak sampah. Membuat. Nanti kira-kira keberatan nggak? Ada yang bisa buat nggak? Boleh. Ini nanti belum tentu kita pakai ya. Ayo. Ya, pilih. Piket. Nah. Piket. Piket kantor. Bisa. Piket, ada piket. Kantor. Ayo, angkat tangan dulu. Angkat tangan, sampaikan. Baru 3. Ayo, Jessica. Menjaga kebersihan. Baik. Yang sering jadi masalah di kelas kita. Tidak mencon. Ini sebenarnya maksudnya ke sini. Ya. Tidak masuk sini ya, mencontek ya. Tidak mencontek kan jujur. Ulangan kan suruh ngerjakan sendiri. Yang paling sering jadi masalah di kelas kita. Berantem. Berarti nilai apa yang harus ada di kita biar kita nggak berantem? Sabar. Apa lagi? Berantem akibat penyebabnya yang paling utama apa? Berarti menjaga perkataan. Apa lagi? Kalau kita berantem, kita sayang nggak sih sama teman kita? Kalau kita berantem sayang nggak? Penyebab berantem itu karena kita kurang menyayangi teman. Berarti sini. Ayo, apa lagi? Boleh nggak? Temannya sudah masuk, nggak masuk? Temannya sudah belajar, masih di luar? Apa itu namanya? Di. Ayo, yang belum apa namanya? Usul-usul tadi. Ayo, lihat, angkat tangan. Malu. Bersikap ayo. Punya usulan baik kok nggak disampaikan. Ayo. Ayo. Sopan. Loh. Ayo.
ini Pak Pitoyo cetak di banner, kita tempel. Kira-kira kalau kita masuk kelas, dengerin, kalau kita masuk kelas, kita langsung melihat ini, itu akan menyadarkan kita akan teringat bahwa saya harus berbuat baiknya apa itu? Lagi mau berantem, ingat kesepakatan itu. Coba, siap menjalankan ini? Bapak Rani, siap menjalankan ini? Siap menjalankan keyakinan kelas? Kalau siap, kita sepakati besok dibuatkan banner, di situ ada tanda tangan semua siswa, termasuk tanda tangan Pak Pitoyo yang hari ini memandu. Ya, nanti setiap anak itu dipersilakan menandatangani, kita jalankan bersama-sama supaya apa? Supaya kita semua menjadi anak yang baik. Bella, terima kasih sudah senang hadir memberikan Pak Pitoyo. Sehat? Bella tahu kenapa Pak Pitoyo sampai ke sini? Iya Pak, saya tadi pagi tidak piket. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, namanya manusiawi. Setiap manusia pasti pernah salah, pernah lupa. Nah, kenapa Bella tadi melakukan kesalahan tidak piket? Karena tadi saya bangun kesiangan Pak. Kenapa Bella bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya tidur mainan HP. Tidurnya kemalaman, jadinya bangunnya kesiangan. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Disiplin Pak. Disiplin itu tidak piket, itu berarti si Bella sudah tidak menjalankan keyakinan kelas yang disiplin. Nah, menurut Bella solusi apa nih biar Bella tidak melakukan kesalahan lagi, besok-besok lagi biar bisa selalu piket? Ada Pak, saya akan segera tidur dan tidak bermain HP kalau sudah malam. Ada apa lagi kira-kira solusinya selain itu? Saya akan meminta emak untuk membangunkan saya. Bisa emak, bisa bapak, bisa kakak. Nah, luar biasa solusinya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Bella tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sekali lagi terima kasih. Sekarang boleh Bella melanjutkan istirahatnya. Terima kasih Pak, saya pamit. Sama-sama. Selamat siang Jessica. Selamat siang Pak. Jessica sehat? Iya Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Kenapa Pak Pitoyo panggil ke sini? Iya Pak, karena saya mencontek saat ulangan. Iya, setiap manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan. Pak Pitoyo pernah, dan hampir semua orang pernah mengalami kesalahan. Mungkin ada yang sering juga. Kenapa tadi Jessica kok melakukan kesalahan mencontek? Karena saya lupa belajar saat di rumah Pak. Jadinya tidak bisa mengerjakan saat mencontek. Iya Pak. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Keyakinan apa yang nggak sesuai dengan perilaku Jessica yang mencontek tadi? Kejujuran Pak, saya salah karena menyontek saat ulangan. Terus kira-kira menurut kamu apa solusinya biar kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Benar, jadi kita kan kemarin punya keyakinan kelas kejujuran. Kira-kira solusi apa menurut Jessica agar kedepannya Jessica tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Ada Pak, saya akan belajar lebih giat lagi supaya saya tidak menyontek lagi saat ulangan. Nah, terima kasih, itu solusi yang luar biasa. Sekarang Bapak persilakan untuk melanjutkan istirahat. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Fatma Surya. Saya siswa kelas 6 SDN 01 Rumbi. Perasaan saya saat diajak praktik penerapan segitiga restitusi oleh Pak Bitoyo. Saya sangat senang. Saya mencontek saat ulangan. Kemudian saya diajak mencari solusi atas kesalahan saya. Jadi saya semakin bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Lia Putri. Saya siswa kelas 6 SDN 01 Rumbi. Perasaan saya sangat senang diajak praktik penerapan segitiga restitusi. Saya melakukan kesalahan dan saya diajak mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.